Namun ternyata Nur Mahadi tidak dapat membantu Muslim dikarenakan dia juga memerlukan uang tersebut untuk kebutuhan dirinya serta keluarga. Halo Sobat Pena, apa kabar hari ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan kembali membahas kejadian-kejadian mengerikan, kisah nyata yang terjadi di muka bumi ini. Sobat, beberapa tahun yang lalu, tepatnya pada tahun 2016, di Kabupaten Siak, Provinsi Riau, digegerkan dengan penemuan jasad seorang pria di dalam kondisi yang mengenaskan, dengan kedua tangan yang sudah terputus dan wajah yang sudah membusuk. Ternyata pria tersebut merupakan pedagang tempe dan tahu keliling yang dihabisi secara brutal oleh temannya sendiri. Bagaimana cerita selengkapnya dari kasus yang satu ini? Langsung saja kita bahas di Kata Pena. Sebelum kita mulai ke ceritanya, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan bagikan video ini ke teman-teman kalian. Cerita ini dibuat berdasarkan berita yang sudah beredar dan diterbitkan oleh beberapa media publik yang aku sajikan dan aku rangkum dalam bentuk alur cerita. Kita mulai ceritanya. Jadi sobat, di Kabupaten Siak, Provinsi Riau, tepatnya di Kampung Teluk Masjid, Kecamatan Sungai Apit, ada seorang pria bernama Nur Mahadi. Pada saat itu dia sudah berusia 24 tahun. Di usianya yang masih terbilang muda, Nur Mahadi sudah berusaha untuk menghidupi dirinya sendiri dan keluarganya. Sebagai seorang anak laki-laki yang sudah dewasa, Nur Mahadi menyadari bahwa dia perlu membantu perekonomian keluarga. Setidaknya, dia dapat menghasilkan uang. Maka dari itu, sehari-harinya Nur Mahadi berjualan tempe dan tahu keliling di sekitar kampungnya. Meski tidak banyak yang dihasilkan dari berjualan tempe dan tahu, namun Nur Mahadi tetap gigih untuk berjualan setiap hari dengan keranjang tempe dan tahu miliknya yang dia taruh di atas motor. Bagi Nur Mahadi, meski hasil penjualannya tidak seberapa, setidaknya itu dapat mencukupi kebutuhan sehari-harinya dan dapat dia sisihkan untuk keluarganya. Tidak banyak informasi di media yang menjelaskan tentang latar belakang kehidupan Nur Mahadi. Namun diketahui bahwa pada saat itu dia belum menikah dan masih lajang. Meskipun begitu, Nur Mahadi termasuk pria yang pekerja keras dan juga bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Di lingkungan sekitarnya, Nur Mahadi dikenal sebagai pria yang baik hati dan juga ramah, sehingga orang-orang yang membeli tempe dan tahu kepadanya kerap membeli lagi di kemudian hari dan menjadi pelanggan. Selain dikenal sebagai pedagang, pekerjaan yang membuatnya mengelilingi lingkungan kampung yang juga membuat dia kerap dikenal oleh banyak orang. Tidak jarang, Nur Mahadi menyapa orang-orang yang berpapasan dengannya dengan senyum penuh ramah. Selain berjualan di lingkungan sekitar, Nur Mahadi juga kerap berjualan di luar kampung tempatnya tinggal, seperti di daerah Kampung Sungai. Karena lokasi berjualan yang cukup luas, kehidupan sosialnya juga semakin luas. Nur Mahadi kerap bertemu dengan beberapa orang yang sebaya dengannya, dan beberapa di antara mereka juga sering sekali ngobrol dengannya. Entah mereka saling bertukar cerita satu sama lain, atau justru saling menanyakan kabar. Beberapa temannya pun kerap terbuka tentang cerita kehidupan mereka. Salah satu teman yang dia kenal adalah bernama Muslim. Pada saat itu, Muslim yang berusia lebih tua darinya, yaitu berusia 29 tahun. Berbeda dengan Nur Mahadi yang berjualan tempe atau tahu, Muslim mencukupi kebutuhan hidupnya dengan bekerja sehari-hari di bengkel milik temannya, yaitu di bengkel milik Muhammad Ali Usman Napitupulu, atau yang kerap disapa dengan panggilan Ali. Lokasinya ada di Kampung Sungai Tengah, Sabak Auh, Kabupaten Siak. Tidak diketahui secara detail tentang latar belakang dari Muslim ini, apakah dia sudah berkeluarga atau belum, dan entah dia tinggal di sekitar daerah tersebut atau tinggal di bengkel tersebut. Namun yang jelas diketahui, Muslim sebenarnya adalah warga Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir, yang mana daerah tersebut berada jauh dari tempat dia bekerja. Nur Mahadi kerap bertemu dengan Muslim dan Ali di bengkel itu. Tidak jarang, Nur Mahadi mampir ke bengkel tersebut ketika kebetulan sedang berjualan dan melewati jalan tersebut, atau ketika motornya sedang bermasalah. Hingga singkat cerita, Nur Mahadi dan Muslim pun semakin akrab. Muslim kerap bercerita kepada Nur Mahadi tentang latar belakang dirinya, dan Muslim mengatakan bahwa dia berharap dapat pulang kampung ke daerah Tembilahan. Namun dia tidak bisa karena masih terkendala ekonomi. Muslim tidak memiliki uang yang cukup untuk pulang ke kampungnya. Meskipun biayanya tidak terlalu mahal, namun Muslim tetap harus menyisihkan uangnya.
Lalu sobat, sebagai pendengar yang baik, Nur Mahadi hanya bisa menyemangati Muslim. Bagi Nur Mahadi, apabila Muslim bersikeras untuk mengumpulkan uang dari pekerjaan yang selama ini dia jalani, pasti akan ada jalannya. Namun ternyata Muslim di saat itu malah menggunakan cara yang instan. Beberapa hari setelah Muslim menceritakan bahwa dia ingin pulang kampung, dia justru menghubungi Nur Mahadi dengan kondisi wajah yang muram. Di saat itu Muslim ingin sekali meminjam uang sebesar Rp50.000 kepada Nur Mahadi untuk biaya pulang kampungnya. Muslim sangat berharap bahwa Nur Mahadi dapat membantunya. Namun ternyata Nur Mahadi tidak dapat membantu Muslim dikarenakan dia juga memerlukan uang tersebut untuk kebutuhan dirinya serta keluarga. Nur Mahadi yang tidak dipinjami uang, dia merasa sedih. Namun tidak disangka, kesedihannya itu berkembang menjadi kebencian yang meluap-luap. Penolakan dari Nur Mahadi membuat dia merasa tersinggung. Dan tanpa Nur Mahadi sadari, Muslim sudah memiliki niat jahat. Dia ingin menghabisi nyawa temannya itu, sekaligus untuk merampas harta benda milik Nur Mahadi dan bisa digunakan untuk pulang ke kampungnya. Singkat cerita, puncaknya terjadi pada hari Minggu, tanggal 28 Agustus 2016. Muslim kembali menghubungi Nur Mahadi. Muslim mengatakan bahwa dia ingin mengajak Nur Mahadi untuk melihat lokasi yang akan dijadikan pabrik tahu, yang mana mungkin Nur Mahadi dapat mengambil hasil produksi tahu dari pabrik tahu tersebut. Namun ternyata itu hanya alibi Muslim saja. Sebenarnya lokasi itu tidak benar-benar ada, dan tanpa menaruh curiga sama sekali, Nur Mahadi menyetujui ajakan Muslim. Kemudian, dikarenakan Muslim tidak memiliki kendaraan, Muslim pun mengajak Nur Mahadi untuk ketemuan di bengkel milik Ali, yaitu tempat dia bekerja, untuk menjemputnya sekaligus mengantarkan dia ke tempat tujuan. Nur Mahadi pun setuju, dan mereka sepakat bertemu di bengkel milik Ali. Singkat cerita, setelah Nur Mahadi selesai berjualan, dia langsung menemui Muslim. Nur Mahadi pun memboncengi Muslim menggunakan sepeda motor miliknya dan menuju ke tempat yang disampaikan oleh Muslim. Sepanjang jalan, Muslim mengarahkan arah jalan mereka tanpa diketahui oleh Nur Mahadi. Dan ternyata ironisnya, Muslim di saat itu sudah membawa golok yang dia sembunyikan di sepanjang perjalanannya. Muslim sudah berencana untuk mengarahkan perjalanan mereka menuju Teluk Masjid, Kecamatan Sungai Apit. Lokasi tersebut Muslim pilih karena tempatnya yang sepi dan jauh dari pemukiman penduduk. Lalu sesampainya di lokasi tersebut, Muslim meminta untuk berhenti tiba-tiba. Nur Mahadi pun bingung, namun belum sempat bertanya, Nur Mahadi langsung dihujamkan golok ke arah lehernya oleh Muslim secara mendadak. Nur Mahadi terkejut, dia berusaha melepaskan diri dan meminta pertolongan. Namun ketika Nur Mahadi berusaha melawan dan menangkis, golok yang berada di dalam genggaman Muslim dihujamkan secara brutal ke arah pergelangan tangan kiri Nur Mahadi hingga tangan sebelah kirinya tergantung, hampir putus. Cairan merah pun mengalir bercucuran akibat luka robek tersebut. Nur Mahadi panik dan berteriak histeris, namun Muslim masih saja tidak puas. Muslim kemudian menghujamkan golok ke pergelangan tangan Nur Mahadi yang sebelah kanan hingga putus. Dan di dalam keadaan Nur Mahadi yang sudah bersimbah cairan merah hingga tak berdaya, Muslim masih saja mengibaskan goloknya ke arah tubuh Nur Mahadi secara sadis hingga Nur Mahadi tersungkur di tanah dan tidak bernyawa lagi. Muslim yang menyadari bahwa Nur Mahadi sudah dalam kondisi yang mengenaskan dan sudah tidak bernyawa, dia pun berusaha untuk menghilangkan jejak. Dia membawa jasad Nur Mahadi ke sela-sela rimbunnya pohon sawit di kebun milik warga sekitar, yang mana lokasinya jauh dari pinggir jalan. Dan sebelum itu, Muslim merampas handphone uang tunai sebanyak 1,8 juta rupiah, yang mana itu adalah hasil dari penjualan Nur Mahadi. Kemudian, dia melarikan diri menggunakan sepeda motor milik Nur Mahadi. Muslim yang berhasil membawa kabur sepeda motor dan harta benda milik Nur Mahadi, dia pun kembali ke bengkel Ali. Dia menitipkan keranjang tahu milik Nur Mahadi dan memberikan uang sebesar Rp200.000. Pada saat itu rupanya Ali sudah mengetahui rencana bejatnya. Namun Ali diminta untuk diam dan tidak ikut campur urusan Muslim. Setelah menitipkan keranjang tahu dan memberikan uang tutup mulut, Muslim pun langsung pulang ke kampungnya di Tembilahan menggunakan sepeda motor milik Nur Mahadi. Dan lalu Muslim menemui temannya yang bernama Arifin yang rumahnya berada di desa Kulim Jaya, Kempas, untuk menjual sepeda motor milik Nur Mahadi. Arifin pun membeli sepeda motor tersebut seharga Rp2,5 juta, padahal dia tahu bahwa sepeda motor itu adalah hasil curian. Lalu uang hasil penjualan sepeda motor tersebut digunakan oleh Muslim untuk hidup sehari-hari. Sementara itu, pihak keluarga Nur Mahadi mulai khawatir karena di saat itu Nur Mahadi tidak kunjung pulang ke rumah. Nur Mahadi juga kerap dihubungi namun tidak ada jawaban. Kemudian, pihak keluarga pun mencari-cari keberadaan Nur Mahadi pada hari yang sama namun tidak membuahkan hasil. Pihak keluarga melaporkan hilangnya Nur Mahadi kepada kepala desa setempat. Hingga pada hari Minggu, tanggal 28 Agustus 2016, jenazah Nur Mahadi pun ditemukan di sekitar pohon sawit di Jalan BOB Dusun 2, Kampung Teluk Masjid, oleh salah satu warga di Kecamatan Sungai Apit yang bernama LD Haujar.
Pada saat itu, LD ini hendak pergi ke kebun sawit miliknya. Namun dia tersentak karena tiba-tiba menemukan jasad seorang pria dalam kondisi yang mengenaskan. Wajahnya sudah membusuk, ujung pergelangan tangan sebelah kanannya tidak ada. Ujung pergelangan tangan sebelah kiri tergantung hampir putus, serta tangan kanan yang mengarah ke atas dan tangan kiri yang berada di samping badan. Serta kedua kakinya yang terbuka lebar. Jasad tersebut berada sekitar 30 meter di pinggir jalan. LD pun langsung menghubungi masyarakat setempat, termasuk kepala desa. Tak lama kemudian, Kapolsek C Apit AKP Warsito bersama dengan Piket Reskrim dan SPK langsung menuju ke lokasi tempat kejadian perkara untuk melakukan olah TKP. Jenazah kemudian dibawa ke RSUD Tengku Rafian untuk dilakukan visum. Lalu pihak kepolisian kemudian menemukan ujung pergelangan tangan sebelah kanan sekitar 3 meter dari lokasi ditemukannya jasad. Selain itu, pihak kepolisian juga menemukan satu tas sandang berwarna coklat dan juga ditemukan sendal jepit berwarna kuning yang posisinya berada di samping jasad. Pihak kepolisian kemudian melakukan pengecekan terhadap isi tas sandang tersebut. Kemudian ditemukan buku tabungan BRI Simpedes atas nama Nur Mahadi dan ditemukan juga satu pisau cutter berwarna hitam. Dengan kondisi dari tas sandang tersebut sudah dalam keadaan putus yang ujungnya terdapat bekas tebasan benda tajam. Sementara itu, dari informasi masyarakat dan kepala desa setempat, terdapat salah satu anggota keluarga yang telah hilang sejak 3 hari lalu, tepatnya hari Jumat tanggal 26 Agustus 2016. Salah satu anggota keluarga tersebut adalah Nur Mahadi yang berangkat dari rumah untuk berjualan tempe dan tahu keliling. Namun setelah mengetahui informasi dari kepolisian dan masyarakat setempat, pihak keluarga Nur Mahadi segera menuju ke RSUD Tengku Rafian. Sesampainya di sana, mereka memastikan apakah jasad tersebut anak mereka atau bukan. Mereka pun berteriak, menangis histeris ketika jasad tersebut ternyata benar-benar anggota keluarga mereka. Tangisan pun pecah, mengisi keheningan di ruangan rumah sakit tersebut. Pihak keluarga tidak menyangka salah satu anggota keluarga mereka, yang mana merupakan anak yang berbakti dan bertanggung jawab, harus pergi dalam kondisi yang mengenaskan. Di sisi lain, pihak kepolisian pun melakukan penyelidikan intensif. Pihak kepolisian bekerja keras dalam mengungkapkan keadilan untuk mendiang Nur Mahadi. Awalnya mereka mengira bahwa kasus ini merupakan kasus pencurian dengan kekerasan, namun ternyata lebih dari itu. Beberapa hari setelah jasad Nur Mahadi ditemukan, pelaku penghabisan nyawa tersebut pun terungkap. Polisi mengetahui pelakunya adalah teman korban yang terakhir kali berhubungan dengan korban yang bernama Muslim. Dari hasil penyelidikan, pihak kepolisian menemukan bahwa handphone yang dibawa oleh pelaku ternyata masih aktif, sehingga pihak kepolisian segera melacak keberadaan pelaku bersama dengan handphone yang disimpannya. Beberapa hari setelah proses penyelidikan berlangsung, pelaku akhirnya dibekuk. Muslim berhasil ditangkap di Kabupaten Indragiri Hilir pada hari Minggu tanggal 4 September tahun 2016. Muslim ditangkap bersama dengan kedua rekannya yang bernama Arifin dan juga Ali. Mereka ditangkap bersama dengan barang bukti, 1 unit sepeda motor Suzuki Shogun berwarna hitam biru milik korban dan 1 unit handphone Samsung Duos lipat warna hitam milik korban dan kotak handphone Samsung Duos serta BBKB sepeda motor. Sementara golok yang digunakan masih dicari oleh pihak kepolisian. Setelah didesak oleh pihak kepolisian, Muslim pun mengakui perbuatannya. Dia mengatakan semuanya didasari pada rasa dendam karena korban tidak mau meminjamkan uang kepadanya. Lalu Arifin dan juga Ali ternyata sudah mengetahui rencana keji yang akan dilakukan oleh Muslim, sehingga mereka pun juga ditangkap dan akan mempertanggungjawabkan tindakan yang mereka lakukan. Sementara itu sebelumnya, setelah proses visum selesai, jasad Nur Mahadi pun diserahkan kepada pihak keluarga. Tangisan pilu tersebut mengiringi kepulangan jenazah pedagang tahu tempe yang dikenal ramah ini. Warga sekitar ikut berduka. Mereka merasa kehilangan atas sosok sederhana yang sehari-hari menyapa mereka dengan senyum tulus. Nur Mahadi pun dimakamkan secara layak. Suasana duka menyelimuti prosesi pemakamannya. Isak tangis keluarga dan kerabat pun pecah saat liang lahat mulai ditutup tanah. Mereka tidak pernah menyangka betapa tipisnya batas antara persahabatan dan pengkhianatan. Hanya karena butuh uang Rp50.000 dan ditolak untuk meminjamkan, nyawa seorang pedagang yang gigih bekerja harus melayang dengan cara yang begitu tragis. Itu dia sobat, kisah dari Nur Mahadi yang harus meninggal dunia akibat uang Rp50.000 yang tidak mau dia pinjamkan. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini? Oh ya sobat, aku pengen ngasih tahu ke kalian, Kata Pena tergabung di dalam program YouTube Shopping Affiliate. Nah, buat kalian yang sedang mencari barang-barang yang menarik dan keren, aku punya beberapa rekomendasi produk untuk kalian. Kalau tertarik, langsung saja klik link produk di pojok kiri bawah untuk pembeliannya.